Pundit sepak bola Malaysia ini cemas dengan Erick Thohir di sepak bola Indonesia. Kenapa? Sepak bola Indonesia saat ini sedang digemari oleh masyarakat, terutama timnas Indonesia. Hal itu disadari oleh kemajuan timnas Indonesia pasca ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Di balik kemajuan timnas Indonesia saat ini, ada sosok pemimpin yang berhasil dipandang di sepak bola Asia. Orang yang dimaksud adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI saat ini. Berkat kepemimpinannya, sepak bola Indonesia mulai dipandang kembali di mata dunia. Bahkan beberapa pundit sepak bola luar negeri tidak menyangka atas kemajuan timnas Indonesia saat ini. Bahkan karena kemajuan sepak bola Indonesia saat ini, terutama timnas Indonesia, membuat salah satu pundit sepak bola Malaysia memberikan tanggapannya. Tanggapan itu ditayangkan dalam acara TV Bola Itu Live yang disiarkan oleh Astro Arena, stasiun TV olahraga asal Malaysia. Sebagai salah satu fans timnas Malaysia, kalau ditanya ancaman terbesar timnas Malaysia atau Harimau Malaya adalah pemain dan pelatihnya, Shin Tae-yong. Tapi ada ancaman yang lebih berbahaya, yaitu Erick Thohir, ujar pundit sepak bola Malaysia itu. Di Malaysia tidak ada orang yang bisa menyamai bijaksana dalam pimpinan federasi dan kekuatan pengambilan keputusannya. Hal itu membuat sepak bola Indonesia jauh meninggalkan kita, Malaysia, tutur perkataannya. Harus diakui bahwa peran Erick Thohir sangat berpengaruh pada kemajuan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Bahkan berkat kepemimpinannya, beberapa pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa berminat untuk membela timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walau tidak pernah meraih gelar Piala AFF, namun sepak bola Indonesia membuktikan bisa bersaing di kancah Asia. Nah, lalu bagaimana video lengkapnya saat pundit-pundit Malaysia atau para pencinta sepak bola ataupun para pakar-pakar sepak bola Malaysia melihat situasi ini dan menginginkan Pak Erick Thohir menggantikan Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, yaitu Datuk Hamidin. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya video ini dan channel ini guys. Oke, kita lanjut. Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Sejata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa repost dan follow sekali. Ya betul ya guys ya. Jadi memang Pak Erick Thohir memang sebelum dia menjadi Menteri BUMN, dia adalah seorang pengusaha Indonesia ya. Jadi bahkan dia pernah menjabat sebagai ketua dari Federasi Inter Milan. Coba bayangkan itu guys. Dia adalah ketua dari klub Inter Milan. Itu gimana ya, kita juga nggak bisa habis pikir sebagai orang Indonesia, dan pastinya bangga bahwasannya Pak Erick Thohir pernah memimpin kepemimpinan di federasi sepak bola Eropa, yaitu Inter Milan, klub Inter Milan ya guys. Jika Pak Erick Thohir disurprisein 4 legenda sepak bola dunia. Ini dia. Sorry banget kalau dipanggil surprise-nya datang dengan yang paling meriah. Kita rayakan bersama ulang tahun Pak Erick Thohir bersama para pemain legend dari seluruh
teman-teman silakan berkeliling di sini, Pak Erik sambil foto bareng. Sebagai seorang. Nah, bisa kita lihat dari video itu ya guys. Bahkan pada saat Pak Erick Thohir itu berulang tahun, 4 legenda pemain dunia itu menghadiri acara ulang tahunnya Pak Erick. Itu sungguh luar biasa ya guys. Penyokong hari. Tadi pundit ya, pembawa acara sepak bola asal Malaysia yang sangat terkenal ya guys ya, menyebutkan bahwasannya yang hebat di timnas Indonesia sekarang itu adalah bukan hanya pemainnya, tetapi kepemimpinan Pak Erick Thohir sendiri yang tidak ada pemimpin luar yang lebih baik dibandingkan oleh Pak Erick Thohir ya, begitu. Yang ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan sepak bola Indonesia. Cara berpikir Pak Erick ya itu udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Dan nampak sangat drastis. Nah, itu tadi adalah salah satu pelatih atau bagian dari PSSI yang saat diwawancarai oleh media Malaysia dari channelnya Harimau Malaya ya guys ya, bahwasannya ia menyebutkan bahwasannya memang Pak Erick dengan segala pengalamannya berada di kemarin mengatur klub-klub sepak bola yang ada di Eropa gitu ya, pernah gitu. Jadi pengalaman itu ia bawa ke Indonesia dan seperti ini hasilnya gitu ya. Bahkan kedekatan FIFA dibilang sangat luar biasa dengan Pak Erick, dan tidak ada negara lain yang se-eksklusif Indonesia karena adanya kepemimpinan dari Pak Erick Thohir. Juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga, Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Saya kadang-kadang jealous tengok Indonesia. Erick Thohir ini semakin. Ya benar ya, tadi juga pengamat sepak bola Malaysia juga mengakui kehebatan dari Pak Erick Thohir ya, yang pernah berpengalaman memimpin klubnya Eropa yang sangat terkenal, yaitu Inter Milan guys. Jadi makanya Pak Erick tidak terkejut ya dengan saat ditunjuk sebagai ketua PSSI, karena memang itu bagian dari kehidupan dan lifestyle-nya Pak Erick ya. Jadi ya sangat mudah. Mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Erick terus-terusan menjabat sebagai ketua PSSI. Oke. Jadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik,
Kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat ni pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Rizal, you tengok, you kena alert ya, Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga kan. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, depa pun carilah. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak ini cakap betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Dua ada di mana? Okey. Hantar pi tengok betul-betul. Pi check betul. Maksudnya hari tu pi duduk sana 2 minggu okey settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni suara ni. Check. Player ni nak main tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda macam ni. Satu lagi persoalan. Ada orang yang tak akan setuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ya, jadi maksudnya tadi si pundit Malaysia ini ya, yang terakhir ini adalah heboh ya soal Datuk Hamidin yang selalu menggembar-gemborkan ada pemain keturunan, heboh di media, disiarkan di seluruh media Malaysia, tapi ujung-ujungnya beritanya tidak benar atau bahkan ditolak oleh pemainnya sendiri. Nah, dan itu juga sebenarnya apakah itu pengaruh lobby-lobby? Kalau saya pikir tidak ya, karena harus bersesuaian juga dengan aturan FIFA seperti itu. Oke, sampai di situ aja guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa dengan episode selanjutnya di video selanjutnya. Oke, ciao.